Halo, perkenalkan nama saya Sanci Ariwastima, NIM 211200017. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS PDT atau pemrosesan data terdistribusi dan menjalankannya. Kita akan masuk. Yang pertama sudah saya buat. Saya akan menjelaskan mulai dari include sampai dengan di return. Yang pertama, ini adalah sebuah program sederhana yang menggunakan MPI atau Message Passing Interface untuk melakukan komunikasi antar dua proses. Program ini memiliki dua proses yang berjalan secara paralel dan berkomunikasi satu sama lain menggunakan MPI send dan MPI rest. Kita mulai dari include stdh dan include mpih. Baris ini merupakan inklusi dari dua header file, yaitu stdh untuk fungsi-fungsi standar input dan output, dan MPI untuk fungsi MPI. Kemudian in main, in arch, char, argv. Inisialisasi fungsi utama dengan dua parameter, yaitu argc yang merupakan jumlah argumen baris perintah dan argv yang merupakan array dari argumen baris perintah. Kemudian dari in myRank sampai AA100, ini merupakan deklarasi variabel lokal. myRank untuk menyimpan rank dari setiap proses, status untuk menyimpan status, pesan MPI, dan array A ini yang akan digunakan untuk menyimpan data yang akan dikirim. Kemudian MPI init, ya ini merupakan inisialisasi MPI. Fungsi ini menginisialisasi lingkungan MPI. Kemudian MPI com rank, MPI com word, and myRank ini mendapatkan rank dari masing-masing proses. Kemudian dari if myRank sama dengan 0 hingga print. Bagian ini merupakan logika untuk setiap proses. Jika proses dengan rank 0, maka itu akan mengisi array A dan mengirimkannya ke proses rank 1 menggunakan MPSN. Sedangkan jika proses dengan rank 1, maka itu akan menerima data dari proses dengan rank 0 menggunakan MPRF dan kemudian menampilkannya. Kemudian MPI barrier, MPI convert, ini menambahkan MPI barrier untuk memastikan bahwa proses 0 dan 1 telah menyelesaikan tugas mereka sebelum melanjutkan. Kemudian yang terakhir MPI finalist dan return. Finalisasi MPI dengan memanggil MPI finalist, program ini akan mengakhiri eksekusi setelahnya. Nah, kita akan menjalankan programnya. Running. Ini kita buka command prompt cd, kemudian enter, kemudian MPI execute, kemudian .x. Nah, ini adalah hasilnya. Kita akan menjelaskan apa arti dari hasil ini. Proses 1 receive data from proses 0. Proses 1 berhasil menerima data dari proses 0 menggunakan MPI rest. Pesan ini menandakan bahwa proses 1 telah menerima data yang dikirimkan oleh proses 0. Kemudian proses 1 receive data. Ini baris ini menandakan bahwa proses 1 sedang menampilkan data yang telah diterima. Setelahnya ada satu baris yang berisi data yang dikirimkan oleh proses 0. Dari 0.00 sampai dengan 99.00, ini adalah data yang diterima oleh proses 1 dari proses 0. Data ini diisi oleh proses 0
pada blok kode di dalam kondisi if myRank sama dengan 0, setiap elemen array A diisi dengan nilai yang merupakan hasil perkalian indeks dengan 1,0. Nah, kemudian ada proses 0, send data to proses 1. Ini adalah pesan dari proses 0 yang menandakan bahwa data telah dikirim ke proses 0 menggunakan MPI send. Proses 0 mengisi array A dengan nilai-nilai tertentu dan mengirimkannya ke proses 1. Nah, jadi keseluruhan di sini hasil menunjukkan bahwa proses 1 telah menerima hasil data yang dikirimkan oleh proses 0 dan menampilkan data tersebut. Proses 0 juga memberikan konfirmasi bahwa datanya juga telah dikirim. Kemudian kita masuk ke yang kedua. Kita minimize ini dulu. Kita buka yang kedua. Nah, ini adalah script kedua yang sudah saya buat. Kita mulai dari input sedia sampai dengan return. Input sedia dan input MPI ini menyertakan pustaka standar input untuk menggunakan fungsi-fungsi input-output standar seperti print. Input MPI menyertakan pustaka MPI untuk mengakses fungsi-fungsi yang berkaitan dengan message passing interface atau MPI. Kemudian ada int, main, inart, char, argv. Ini adalah fungsi utama program dimulai. Kemudian insize myRank mendeklarasikan variabel size untuk menyimpan jumlah total proses. MyRank di sini untuk menyimpan rank proses saat ini dan I sebagai variabel loop. Kemudian MPI init memulai lingkungan MPI, fungsi ini harus dipanggil sebelum fungsi-fungsi MPI lainnya. Kemudian MPI com size ini mengambil jumlah total proses dan menyimpannya dalam variabel size. Kemudian MPI com rank ini mengambil rank proses saat ini dan menyimpannya pada variabel myRank. Kemudian for i sama dengan 0, i lebih kecil size, i plus plus. Ini memulai loop untuk setiap proses dari 0 hingga size 1. Nah, kemudian MPI bcast mengirimkan nilai i dari proses dengan rank i ke semua proses lainnya. Fungsi ini berperan dalam melakukan penyiaran broadcast data. Kemudian if i sama dengan myRank memeriksa apakah nilai i sama dengan rank proses saat ini. Kemudian print hello world I rank %d out of %d process garing n. Ini adalah jika kondisi pada baris sebelumnya terpenuhi, proses tersebut mencetak pesan ke layar dengan menyertakan rank proses saat ini dan total jumlah proses. Kemudian fflus di out ini membersihkan buffer keluaran agar pesan dapat langsung menampilkan di layar. Ini penutup blok if, ini penutup blok for. Kemudian MPI finalist dan return ini mengembalikan nilai 0 dan menandakan bahwa program berjalan dengan sukses. Kemudian kita akan menjalankannya. Copy lagi seperti tadi. Kita buka cmd. Titik cd. MPI exe. Kita tanggal 7. Kemudian kita enter. Nah, ini hasilnya. Kita akan menjelaskan satu persatu hasil apa yang dimaksud dari hasil running kita. Output ini menunjukkan hasil eksekusi program MPI dengan 7 proses. Mari kita akan analisis satu persatu. Proses dengan rank 0
mencetak pesan Hello World, I Frank 0 out of 7 proses. Ini adalah output program. Setiap pesan mencerminkan rank dari proses yang mencetak dan jumlah total proses yang berpartisipasi ada 7 proses. Urutan pesan dapat bervariasi pada setiap eksekusi karena urutan proses MPI tidak ditentukan atau tidak ditentukan jalannya proses outputnya. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa proses MPI berhasil dijalankan dengan 7 proses dan setiap proses mencetak pesan sesuai dengan ranknya dalam lingkungan paralel. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, 2B-nya. Ini adalah bagian 2B. Akan menjelaskan mulai dari atas. Input Studio H ini merupakan prosesor direktif yang menyertakan file header Studio H. Kemudian input MPI H ini adalah prosesor direktif yang menyertakan file header MPI H yang berisikan deklarasi fungsi-fungsi dan tipe data yang digunakan untuk pemrograman paralel dengan MPI. Kemudian in main, in arch, char, RGB, ini fungsi utama dari program C. Kemudian in size, tadi ini adalah deklarasi variabel size untuk menyimpan jumlah total proses, myRank untuk menyimpan nomor rank pada saat ini. Kemudian MPI init memulai inisialisasi MPI. Ya, kemudian MPI comSize ini mendapatkan jumlah total proses dalam komunikator MPI comWord. Kemudian MPI comRank ini adalah mendapatkan nomor rank dari proses saat ini dalam komunikator MPI comWord dan menyimpannya dalam variabel myRank. Kemudian for i sama dengan 0, i kurang dari size, i++. Ini sebuah loop untuk berjalan sebanyak jumlah total proses. Kemudian MPI barrier untuk melakukan broad barrier pada variabel i ke semua proses. Kemudian if sama dengan myRank, sebuah kondisi yang memeriksa apakah nilai variabel i sama dengan nomor rank proses saat ini. Kemudian print hello world if rank out of a process. Ini adalah jika kondisi terpenuhi, proses tersebut akan mencetak pesan ke layar termasuk nomor rank dan total proses yang terlibat. Kemudian ffclose stdout memastikan bahwa output tercetak ke layar segera setelah perintah print. Kemudian ini tutup blok dari if statement, ini adalah untuk for. Kemudian MPI finalist dan return ini menyelesaikan dan membersihkan lingkungan MPI dan mengembalikan nilai 0 sebagai indikator bahwa program telah selesai dengan sukses. Kemudian kita akan menjalankan dulu, kita ulangi. Minimize, kemudian kita ambil seperti tadi, copy ya. Kita buka form MPI execute. Kita lihat ranknya di sini 0 berarti kita bisa panggil lebih dari 0 atau tidak terjadi. Kita ambil saja 7. Kemudian
nama file yang tadi sudah kita simpan atau project yang kita simpan. Oh sorry teman-teman, kita salah. Kita ulangi. pen 4 Nah, ini dia. Ini adalah hasil outputnya. Hasil yang menunjukkan adalah proses dengan rank 0, proses utama mencetak pesan ini, pesan yang menunjukkan bahwa proses tersebut memiliki nomor rank 0 dengan total ada 4 proses yang berpartisipasi. Nah, hasil ini sesuai dengan program yang telah kita jelaskan sebelumnya. Setiap proses melakukan broadcast nilai I ke semua proses dan kemudian mencetak pesan hanya jika nilai I sama dengan nomor rank tersebut. Dalam kasus ini, karena ada 4 proses dan nilai I berkisar dari 0 hingga 3, setiap proses akan mencetak pesan sesuai dengan nilai I yang sesuai dengan nomor rank-nya. Kemudian lanjut ke nomor yang berikut. Kan buka folder yang sudah kita buat. Nah, ini sudah. Kita mulai dari penjelasannya. Mulai dari include studio H dan include MPI-H. Baris ini menambahkan dua garis studia untuk fungsi output standar dan MPI untuk fungsi MPI. Kemudian in main, in arts, chart, archive, ini adalah inisialisasi fungsi utama. Main yang akan menjadi titik awal eksekusi, parameter arts dan archive adalah argumen baris perintah yang memberikan jumlah argumen dan nilai argumen masing-masing. Kemudian in rank, in search, result row, ini adalah deklarasi variabel rank untuk menyimpan ID prosesor saat ini. Search untuk menyimpan nilai yang akan dioperasikan, result untuk menyimpan hasil operasi reduksi, dan root sebagai prosesor yang akan menjadi root untuk reduksi. Kemudian MPI init. Nah, MPI init ini adalah inisialisasi MPI untuk memanggil MPI init. Fungsi ini memulai lingkungan MPI yang harus dipanggil sebelum fungsi MPI berikutnya. Kemudian MPI comrank ini mendapatkan ID prosesor saat ini dengan memanggil MPI comrank. ID prosesor disimpan dalam variabel rank. Kemudian ada root 7, search sama dengan rank plus 1. Ini merupakan tempat untuk menetapkan nilai variabel root sebagai prosesor root dan source sebagai nilai yang akan dioperasikan. Dalam hal ini nilai rank plus 1. Nah, kemudian ada MPI barrier. Ini memastikan bahwa semua prosesor menunggu satu sama lain sebelum melanjutkan eksekusi. Ini sering digunakan untuk membuat sinkronisasi antar prosesor. Kemudian MPI reduce digunakan untuk melakukan operasi reduksi produk MPI probe di sini pada nilai yang dikumpulkan dari setiap prosesor. Hasilnya disimpan dalam variabel result di prosesor root. Kemudian if rank sama dengan root, print dan lain-lain. Ini hanya prosesor root yang mencetak hasil operasi reduksi dari produknya. Kemudian MPI finalist dan return ini digunakan untuk mengakhiri lingkungan MPI dan mengembalikan nilai 0 menunjukkan bahwa program selesai dengan sukses. Kemudian kita akan menuju ke hasil pengeluarannya. Kita running dulu, stop, running, minimize, kemudian kita copy ini lagi. Kita buka kembali command prompt.
Karena tadi nilai rootnya adalah 7, berarti kita harus memanggil programnya dengan angka yang lebih dari 7. Kita pakai di 9, nama folder. Nah, ini root 7. Prosesor ke-7 dengan rank 7 ditetapkan sebagai prosesor root. Artinya prosesor ke-7 yang akan menjadi prosesor yang kita ambil tadi. Kenapa hasilnya keluar 362880? Jika dihitung, produk dari nilai-nilai yang diberikan oleh setiap prosesor. Prosesor 0 sama dengan 1, prosesor 1 sama dengan 2, dan seterusnya. 9 sama dengan 10. Hasil dari produk dari semua nilai di atas adalah 36288. Oleh karena itu pesan outputnya seperti ini. Menunjukkan bahwa hasil produk dari nilai-nilai yang dikumpulkan dari semua prosesor adalah 362880 dan hasil ini dicetak oleh prosesor root prosesor ke-7. Nah, kita minimize, kemudian kita lanjut ke nomor yang terakhir. Menjelaskan mulai dari input, mendeklarasikan pengguna fungsi input output, kemudian MPIH mendeklarasikan penggunaan MPI, kemudian inmin sebagai penggunaan fungsi utama pada program, kemudian in myRank 6 proses ini mendeklarasikan variabel myRank untuk menyimpan rank identifier proses saat ini dan 6 proses untuk menyimpan total jumlah proses. Kemudian MPI status mendeklarasikan variabel status. Ini variabel status yang digunakan untuk menyimpan status dan pesan MPI. Kemudian double A 100, B 100 ini mendeklarasikan dua array bertipe data double yaitu A dan B masing-masing dengan panjang 100. Kemudian MPI init menginisialisasi lingkungan MPI. Fungsi ini harus dipanggil sebelum operasi MPI lainnya. MPI comRank, MPI comSize mendapatkan rank proses dan mendapatkan jumlah total proses. Kemudian ada if num proses lebih kecil 2. Ini memeriksa apakah jumlah proses cukup untuk menjalankan program. Jika tidak, program akan memberikan pesan kesalahan dan keluar. Kemudian ada MPI barrier. Di sini sinkronisasi semua proses sebelum melakukan komunikasi. Kemudian ada if myRank sama dengan 0, bagian yang dieksekusi oleh proses dengan rank 0. Kemudian MPI send A100, MPI double 117, MPI convert mengirim array A berukuran 100 bertipe MPI double ke proses dengan rank 1 dengan tag 17. Kemudian MPI rest B100, MPI double 119, MPI convert dan status. Ini menerima array B berukuran 100 bertipe MPI double dari proses dengan rank 1 dengan tag 19. Kemudian ada print, proses 0 send data to proses 1. Ini mencetak pesan bahwa proses 0 telah mengirim data ke proses 1. Else if myRank sama dengan 1, bagian yang dieksekusi oleh proses dengan rank 1. MPI rest B100, MPI double 017, MPI convert dan status.
menerima array B berukuran 100, bertipe MPE double, dan proses dengan rank 0 dengan tag 17. Kemudian ada MPI send A100, MPI double 0, 19, MPI convert. Ini adalah mengirim array A berukuran 100 bertipe MPI double dengan rank 0 dengan tag 19. Kemudian print proses 1 receive data from proses 0. Maaf karena ini tidak bisa ditulir. Mencetak pesan bahwa proses 1 telah menerima data dari proses 0. Kemudian MPI finalize menyelesaikan penggunaan MPI. Fungsi ini harus dipanggil sebelum program berakhir. Kemudian ada return 0. Return 0 mengembalikan nilai 0 sebagai indikasi bahwa program telah berjalan dengan sukses. Kemudian kita akan menjalankannya. Buka kanan proses 0 rank 0. Ini adalah proses 0 mengirim array A berukuran 100 dengan tag 17 ke proses 1. Setelah mengirim, proses 0 mencetak pesan, proses 0 send data ke proses 1. Proses 1 rank 1, proses 1 menerima array A berukuran 100 dengan tag 17 dari proses 0. Jadi hasil yang menampilkan menunjukkan bahwa proses pertukaran data antara proses 0 dan proses 1 telah berhasil. Dikirim dari proses 0 ke proses 1 dan proses 1 ke proses 0. Dengan demikian, program MPI tersebut berfungsi seperti yang diharapkan. Kemudian kita masukkan nomor 5. Karena nomor 5 di sini saya pakai hanya untuk menjelaskan nomor 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan topologi kartesian dalam implementasi virtual topologi. Topologi kartesian dalam implementasi virtual topologi merujuk pada struktur jaringan yang berdasarkan pada struktur jaringan konsep kartesian, mirip dengan sistem koordinat kartesian dalam matematika. Dalam konteks ini, virtual topologi mengacu pada susunan logis atau virtual dari elemen-elemen jaringan seperti node simpul dan koneksi antar simpul. Dalam topologi kartesian, elemen-elemen jaringan diatur dalam koordinat dua dimensi atau lebih, seringkali menggunakan sistem koordinat X, Y, dan Z. Setiap simpul mungkin memiliki koordinat unik dalam ruang ini. Koneksi antar simpul diwakili oleh garis atau jalur yang menghubungkan simpul-simpul yang sesuai. Sebagai contoh, jika kita memiliki simpul A dengan koordinat X1, Y1, dan simpul B dengan koordinat X2, Y2, koneksi antara keduanya dapat diwakilkan oleh garis yang menghubungkan kedua koordinat tersebut. Dalam implementasi virtual topologi, ini mungkin mempresentasikan hubungan logis atau virtual antara dua sumber daya atau perangkat dalam jaringan. Topologi kartesian dalam virtual topologi dapat memberikan keleluasan dan fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya jaringan. Pengguna dapat dengan mudah memahami dan mengelola koneksi antar simpul-simpul serta memonitor dan mengoptimalkan kinerja jaringan secara keseluruhan. Penting dicatat bahwa topologi kartesian dalam konteks ini lebih condong kepada
representasi logis atau virtual daripada tata letak fisik nyata dalam ruang. Ini membantu dalam merancang dan mengelola jaringan secara efisien tanpa terikat oleh batasan fisik. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.